Aku pakai cadar aja biar nggak ribet-ribet dandan, tinggal pakai cadar ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga baik-baik semua ya. Apalagi dalam wabah virus corona ini. Semoga kita semua terjaga, dilindungi sama Allah. Amin. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman mengenai awal pakai cadar. Karena kan banyak banget ya yang kadang sering nanya, bagaimana sih cara mengatasi ketika orang-orang ngebully, mencaci maki kalau kita baru mulai hijrah atau menggunakan cadar. Emang apa sih nggak boleh? A few moments later. Jadi dari pengalaman aku banyak sekali hal-hal yang pernah aku lewati. Kadang banyak banget nih orang yang suka ngebully, apalagi pakai cadar. Sedikit jalan dikira teroris, jalan sedikit dikiralah ninja atau sok alim, sok pintar. Sehingga jika dikatakan seperti itu, terkadang keinginan atau niat untuk kita berhijrah itu tidak semangat lagi. Damn! Jadi di sini aku ingin berbagi bagaimana cara kita supaya kita itu kuat, supaya keinginan kita yang ingin memakai cadar benar-benar istiqomah, yakin gitu kalau cadar ini pelindung untuk kita. Di sini aku sudah catat beberapa tips-tips dari pengalaman aku. Iya. Orang-orang yang belum paham bertanya gitu kan, wajib nggak kita punya ilmu untuk memakai cadar? Kita sebagai perempuan memakai cadar sebenarnya untuk membantu para lelaki, dimana nanti mohon maaf ketika ahwatnya cantik, Sombong amat. setidaknya ahwat ini membantu laki-laki tersebut menjaga pandangannya, pikirannya itu tidak sampai ke arah yang tidak diinginkan gitu kan. Iya. Kita kembali lagi, bercadar itu harus mempunyai ilmu nggak? Jawabannya nggak. Siapa saja boleh memakai cadar, hatta dia mempunyai ilmu mau tidak punya ilmu. Jika dia ingin memakai cadar silahkan. Jika yang sudah bercadar harus memperbaiki atau menata hatinya, karena kadang kalau yang bercadar kan biasanya punya komunitas tersendiri nih. Dari komunitas di grup WhatsApp, komunitas bercadar, nanti ketemu ada kajian, ada ta'lim, orang-orang bercadar semua. Nah, di sana orang-orang bercadar ini malah merendahkan orang-orang yang tidak bercadar. Itu yang salah. Sehingga dia menutupi kebaikan di jasadnya, akan tetapi hatinya malah rusak dengan kesombongan. Mentang-mentang pakai cadar, malah seenaknya ngata-ngatain orang yang nggak pakai cadar. Padahal yang nggak pakai cadar nggak dosa, sedangkan yang pakai cadar mulia. Jadi sama baiknya, sama-sama menutup aurat. Jadi intinya bercadar itu nggak harus punya ilmu, siapa saja boleh. Dan ketika sudah memakai cadar, ingat, tatalah hatinya lagi, perbaiki sebaik mungkin niatnya memakai cadar. Kita kembali ke tips-tips bagaimana cara kita menanggapi seseorang apabila mencaci kita, mencemooh, menghina, mengata-ngatai dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Tips yang pertama, niat. Itu yang pertama, yang tadi yang aku sebut. Niat lillahi ta'ala, niatlah karena Allah. Jika kalian sudah berniat karena Allah, insya Allah Allah akan membantu.
Jangan niatnya karena makhluk, misalnya nih, aku pakai cadar aja biar nggak ribet-ribet dandan, tinggal pakai cadar ya udah gitu. Itu niatnya karena makhluk. Jika niat kita udah lurus, sudah baik, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan bantu semaksimal mungkin. Tips yang kedua, berdoa. Selalu berdoa, sering-seringlah berdoa supaya Allah senantiasa mengistiqomahkan niat kita, keinginan kita untuk memakai cadar. Jika memang kalian dihina, dicemooh oleh orang-orang, teruslah berdoa. Insya Allah, Allah yang akan membuka hatinya, Allah yang akan menurunkannya hidayah. Kita hanya makhluk, jalankan saja apa yang baik menurut kita. Tips yang ketiga, pergaulan. Jika kalian sudah berhijrah, maka bergaullah sebisa mungkin dengan teman-teman yang bisa menarik kalian kepada kebaikan, yang bisa menguatkan kalian ketika kalian ingin memakai cadar. Tips yang keempat, terus-menerus berbuat baik. Di sini maksudnya berbuat baik itu nggak mesti sama orang yang berbuat baik kepada dirimu saja. Maksudnya ketika temanmu melakukan kebaikan, kamu membalasnya dengan kebaikan. Akan tetapi ketika kamu dijelek-jelekkan atau temanmu tidak berbuat baik kepadamu, kamu membalasnya dengan kejahatan pula. Itu tidak jauh beda dengan si temanmu tersebut. Jadi kita tidak harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik aja kepada kita. Walaupun dia pernah menyakiti hati kita, teruslah berbuat baik padanya. Insya Allah itu akan membuka pintu hidayah untuk si dia. Itulah beberapa tips ketika kalian ingin hijrah. Akan tetapi banyak ujian-ujian. Ingat, semakin kita berbuat baik, maka semakin banyak ujian yang akan kita dapatkan. Insya Allah kita mampu melewati ujian-ujian tersebut, maka kita akan lolos dan Allah akan menaikkan derajat kita insya Allah. Jadi di sini ada 4 tips for share dari pengalaman. Jadi tipsnya yang pertama itu niat. Yakinkan hati, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa. Perbanyak berdoa. Yang ketiga, pergaulan. Jagalah pergaulan. Yang terakhir, terus-menerus berbuat baik. Jika kalian dicaci karena menggunakan cadar, jangan didengar. Insya Allah, semoga apa yang aku share bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share jika ini menurut kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.